Sobat budaya, saya berdiri di sini di tempat yang sepi begini. Di belakang saya terdapat tanah yang kosong dan tidak terurus, ditumbuhi alang-alang dan tumbuh-tumbuhan menjalar, serta kemudian di ujung sana terdapat bagian belakang tembok, bagian belakang rumah-rumah penduduk, rumah-rumah penghuni perumahan di sini. Siapa yang akan menyangka disinilah dulu terdapat cerobong pabrik spiritus yang didirikan pada tahun 1908 oleh maskapai spiritus Hindia Belanda milik pemerintah kolonial pada waktu itu, pada zaman kolonial pada waktu itu. Seperti saya katakan tadi, pabrik spiritus ini adalah pabrik spiritus kedua yang didirikan oleh zaman kolonial oleh kaum investor Belanda pada waktu itu, setelah pabrik spiritus di Pabuaran Cirebon pada tahun 1871. 1908 dibangun pabrik spiritus yang terbesar di Pulau Jawa pada waktu itu. Pabriknya begitu besar, saya masih ingat kira-kira 40 tahun yang lalu cerobong tersebut masih berdiri, menjulang setinggi kira-kira 70 meter ke angkasa. Begitu gagah dan begitu berwibawa cerobong tersebut, membuat kita kagum akan kebesaran pabriknya zaman dulu. Dan pabriknya memang besar. Di sini terdapat suatu gedung raksasa, suatu bangsal yang memanjang kira-kira 40 meter ke arah utara sana. Sekarang bangunan raksasa tersebut pun sudah lenyap, tidak ada lagi sisanya. Sudah dirobohkan pada tahun 1960-an. Sementara bangunan yang sebelah sana itu pun sudah lebih awal dirobohkan. Tahun 1958, pemuda-pemuda dengan nasionalisme yang berlebih merampas, menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda dengan emosinya, menghancurkan beberapa bagian gedung, sehingga gedung raksasa yang pernah berdiri di sebelah sana, kira-kira di rumah itu sekarang tahun 1960-an sebagian roboh. Dan yang tertinggal kira-kira 40 tahun yang lalu adalah bagian muka, bagian tengah dari perusahaan yang tadinya diapit oleh dua jajaran gedung besar. Bagian tengah sini yang masih tertinggal 40 tahun yang lalu. Di belakang gedung bagian tengah tadilah terdapat cerobong yang sangat tinggi, saya katakan tadi. Cerobong raksasa, cerobong yang tinggi menjulang tersebut sekarang sudah tidak ada lagi, hanya tinggal bekas-bekasnya saja di sini tempatnya. Gedung bagian tengah, unit tengah tadi sekarang sudah tidak ada lagi, yang sekarang dijadikan rumah penduduk sebelah sana. Sementara gedung besar dua bangsal yang mengapit bangunan tengah tadi sekarang sudah hilang lenyap, tak berbekas, digantikan dengan gedung rumah gedung ini dan di sebelah sana. Tempat ini adalah tempat yang bersejarah, tempat di mana pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu menanamkan modalnya untuk membiayai pembangunan di negeri Belanda sana. Tak kurang dari Raja Willem sendiri sangat memuji kemampuan putra-putri Belanda menanamkan modal dan membangun pabrik spiritus yang demikian besar untuk ekspor ke mancanegara yang menghasilkan jutaan gulden ke kas negara Belanda. Negeri Belanda adalah negeri yang kecil. Mereka bisa hidup, mereka bisa bernapas karena ada induknya yang memberinya makan, yaitu Indonesia. Hingga beberapa puluh tahun yang lalu pabrik spiritus ini masih berproduksi meskipun sedikit. Namun demikian, seperti saya katakan pada awalnya tadi, semua itu tinggal kenangan. Masih di komplek pabrik spiritus. Jadi pada bagian ini saya berdiri, ini adalah bagian depan gedung saya barat bangsal pabrik spiritus selama dulu. Di depan bangsal saya barat ini
Dulu bangsal raksasa, maksud saya berupa gedung dengan atapnya yang tinggi. Sementara di sebelah sana cerobong asap tadi menjulang setinggi 70 meteran. Pada bagian ini dulu, di sini terdapat satu tangki raksasa, tangki spiritus, berjumlah 3 buah. Di sini dulu ada 2 buah tangki, ukuran kira-kira 20 meter, garis tengah 20 meter. Tangki raksasa tersebut dengan tinggi sekitar 8 meter. 2 buah tangki, sementara di sini terdapat 1 buah tangki. Tangki-tangki itu sudah tidak kelihatan lagi sekitar tahun 80-an. Karena tahun 1960-an tangkinya sudah dibongkar oleh pemerintah pada waktu itu. Meskipun sudah dibongkar dan hanya tinggal bekasnya saja berupa alang-alang semacam ini, tetapi tetaplah itu menjadi kenangan tentang betapa pada zaman dahulu pabrik spiritus yang terbesar di Pulau Jawa memproduksi spiritus untuk membiayai pemerintah kolonial. Itu merupakan suatu sejarah, merupakan suatu hal yang dapat kita jadikan kenang-kenangan, jadikan pembelajaran bagi anak cucu kita. Tangki raksasa tersebut hanya merupakan cerita belaka, akan tetapi bekas-bekasnya masih ada. Tanah tempat dia berdiri zaman dulu, walaupun puing-puingnya sudah tidak kelihatan lagi. Sobat budaya, sekarang saya sedang berada di depan gedung gereja GKJW Wates. Gedung gereja ini didirikan pada awal abad ke-20 untuk menjawab kebutuhan jemaah akan tempat beribadah jemaah yang beragama Protestan ketika itu. Yang membangunnya adalah perusahaan spiritus yang kita ceritakan tadi. Perusahaan spiritus NP Hindia Belanda Spiritus Maskapai atau Maskapai Spiritus Hindia Belanda mendirikan gereja ini untuk menjawab kebutuhan para anggota, para pegawai pabrik spiritus dan masyarakat sekitarnya. Gereja ini tentu saja bentuknya ketika pertama kali didirikan tidak begini. Bentuknya adalah sangat sederhana dan kecil. Berkali-kali mengalami perubahan demi perubahan, renovasi demi renovasi, sehingga tercapailah bentuknya yang sekarang. Boleh dikatakan gedung ini telah direnovasi, telah diperbaiki, mengalami penambahan hingga mencapai 50%. Tapi bagaimanapun, ini adalah salah satu peninggalan pabrik spiritus yang masih tersisa, yang dapat kita lihat hingga kini. Nah, sobat budaya, sekarang kita sudah berada di dalam gereja GKJW yang dibangun oleh pabrik spiritus. Bagian dalam sini sudah banyak mengalami perubahan. Tadinya pabrik gereja ini hanya sebatas ini, dindingnya sebatas ini hingga di situ, lebih kurang 6 meter, 7 meter lah saya kira, dan memanjang ke sana. Sekarang gereja ini telah diperbesar dengan penambahan kira-kira 2 meter ke sana dan 2 meter ke situ. Di depan sana ada juga dekorasi yang kita belum tahu kapan, tetapi yang masih asli adalah tiang-tiangnya ini. Ini bangunan 1910-an, ya 1910-an, dan masih ada hingga sekarang, masih kokoh berdiri menunjang atapnya. Selebihnya lantainya pun sudah dirubah, yang tadinya semen sekarang sudah keramik, dan kursi-kursinya pun sudah diganti dengan kursi yang baru, karena kursi-kursi yang lama tentu sudah lapuk dan tidak bisa digunakan. Gereja ini adalah seperti yang saya katakan tadi, salah satu yang tersisa dari perusahaan spiritus atau maskapai spiritus Hindia Belanda yang didirikan pada tahun 1908. Sesungguhnya lah perusahaan spiritus tersebut tetap menunjukkan rasa baktinya kepada masyarakat sekitar.
Dia membangun gereja, Pabrik Spiritus juga membangun masjid di sebelah sana, nanti kita lihat, dan membangun sekolahan. Dia tetap menunjukkan baktinya kepada bumi pertiwi, baktinya kepada anak-anak tanah jajahan, agar mereka tetap bisa beribadah, bukan semata-mata hanya mencari rezeki lewat pabriknya, tetapi juga mencari pergaulan lewat bakti sosialnya, lewat pembangunan masjid, rumah sekolah, dan pembangunan gereja seperti ini. Gereja ini masih berdiri dan masih digunakan oleh para jemaat hingga sekarang, dan tentu harus tetap kita hargai bahwa disinilah salah satu kenangan akan berdirinya dulu Pabrik Spiritus pernah ada, menunjukkan baktinya lewat bangunan seperti ini.